Hai teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini saya tuh pengen membahas masalah bisnis. Maksudnya ya pengalaman saya di bisnis. Ya seperti biasa, semoga video ini dimasukkan buat yang kalian pengen memulai bisnis, terus kayak pengen ngitung-ngitung gitu. Maksudnya ini sebenarnya worth it to try atau enggak gitu. Maksudnya kan kadang biasanya itu langkah pertama ada langkah yang paling susah gitu, kayak pas mau memulai itu adalah sesuatu yang paling susah gitu, karena di situ kayak muncul keraguan ini bisa berhasil atau enggak ya, gimana kalau gagal, terus kayak kalau ketahuan orang misalnya kayak ada malu, misalnya kayak ya biasanya tuh ada yang adalah maksudnya kayak gengsi tertentu gitu, misalnya kayak pas mau memulai satu bisnis gitu ya. Jadi maksud saya sih ada beberapa saran yang kayak kalau mau memulai bisnis sebaiknya apa gitu, tapi itu dari pengalaman saya. Dan ini sebenarnya ngomongnya ini semua kegagalan sih ya dalam bisnisnya. Maksudnya sampai sekarang belum ada bisnis yang saya jalani yang sampai sekarang itu sukses gitu, tapi saya lagi mau mencoba bisnis baru lagi nih. Jadi kayak memang bisnis itu rata-rata orang yang sukses dalam bisnis itu udah pernah gagal sebelumnya, jadi kayak awal keberhasilan adalah kegagalan, seolah-olah kayak gitu ya kalau di bisnis. Cuman emang beberapa orang itu ada yang mau coba lagi dan beberapa itu ada yang nggak mau coba lagi gitu. Bedanya cuma di situ doang menurut saya ya. Tapi mungkin kalau mau mulai bisnis juga harus bijaksana juga ya. Maksudnya kalau sampai bisnisnya gagal, hal terburuk apa yang terjadi gitu. Jadi jangan langsung all in semuanya juga gitu dalam bisnisnya. Jadi kayak kalau gagal, apakah ada backup plan? Apakah kayak kita terjun itu ada parasutnya nih? Jangan sampai kita terjun langsung ke bawah nggak ada parasutnya. Jadi kayak hidup atau mati gitu. Itu kayaknya menurut saya kurang bijak sih. Jadi maksudnya kayak kita jadi nggak bisa coba yang lain kan? Karena kita itu udah misalnya kehabisan modal atau apa. Kalau misalnya udah terlalu kayak all in gitu di bisnis gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi ada sih orang yang all in berhasil, cuman kayak kalau menurut saya sih pribadi saya tuh nggak akan mempertaruhkan semua hal dalam satu. Ya kecuali saham sih sebenarnya saya tuh mempertaruhkan semuanya dalam satu, tapi itu karena saya masih punya pekerjaan lain, jadi ada sumber income, jadi kalaupun gagal ya masih ada backup plan-nya menurut saya. Terus ya agak ngantur udah, jadi bisnis pertama yang pernah saya lakukan itu adalah jualan di Tokopedia. Karena menurut saya jualan di Tokopedia kan modalnya lebih sedikit gitu, jadi kayak nggak perlu sewa tempat, terus bisa dilakukan sendiri dari yang kayak skalanya kecil dulu gitu. Karena emang saya mulainya maunya skala kecil dulu kan, karena saya nggak tahu tuh awal-awal jualan di Tokopedia itu seperti apa. Jadi emang menurut saya kalau mau mulai bisnis ya mulailah dari yang kecil-kecil dulu gitu, jangan langsung beli mesin apa, terus kayak langsung sewa di mana gitu. Ya bisa aja sih, cuman kalau misalnya kalian punya orang tua yang super kaya, misalnya kalau kalian gagal ada yang topang ya mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kalau misalnya modalnya terbatas gitu, jadi kayak menurut saya sih lebih baik kita tuh mulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Kalau misalnya hal-hal kecil kita lakukan dengan sepenuh hati gitu, kita itu akan berhasil di hal yang besar menurut saya gitu. Jadi saya emang mulainya selalu dari hal kecil biar kalau jatuh nggak sakit-sakit amat gitu. Jadi saya tuh mulai pertama itu jualan daster. Jadi teman saya ada yang jualan daster, terus teman-teman saya yang lain udah mulai ikut-ikutan jadi reseller. Terus saya pikir ya why not lah, coba aja. Saya selalu mikir kerugiannya itu apa. Kerugiannya itu ya misalnya dasternya jadinya nggak laku misalnya, ya udah saya kasih aja ke keluarga saya gitu, misalnya ke siapa gitu, tante, oma atau siapa gitu, maksudnya nyokap gitu maksudnya kayak, atau pakai sendiri juga gitu, maksudnya ya udahlah, maksudnya modalnya juga waktu itu masih bisa kayak modalnya berapa juta gitu, jadi kayak masih bisa dicakup lah. Tapi akhirnya sampai belasan juta juga sih modalnya. Dan itu saya lakukan di kos-kosan, jadi kayak awal-awal masih ngekos, jadi kayak tempatnya sangat berantakan sih itu. Jadi kayak udah barang saya banyak, terus tambah barang jualan, itu ya pengorbanan awal-awal lah. Terus habis itu untungnya kalau Tokopedia itu dia bisa kayak self pick up ya, jadi situ jualan sambil tetap masih kerja di company saya sebelumnya gitu. Jadi kayak kerja sambil jualan, jadi kayak siang-siang kalau misalnya ada yang chat di Tokopedia sambil jawabin aja gitu. Jadi kayak kalau udah oke, biasanya bilang, Mbak saya malam aja ya, saya packing terus kirim gitu. Jadi kayak malam saya packing, nanti request pick up, nanti biasanya kalau siang diambil saya bisa titip ke Mbak kosan gitu, minta tolong Mbak kalau misalnya ada kurir yang datang tolong paketnya dikasih gitu, misalnya kayak gitu awal-awal.
Cuman waktu itu kan saya pasang iklan di Tokopedia kayak sebulan bisa 1 jutaan gitu ya. Terus kayak keuntungan dari jualan daster itu cuman kayak 1,2 misalnya. Jadi untungnya itu cuma 200.000 atau 300.000. Tapi itu saya jualannya lumayan banyak loh padahal. Cuman kayak karena marginnya kecil ya. Maksudnya nggak terlalu banyak itu agak susah sih. Jadi waktu itu saya berhenti karena ya bisa dibilang susah sih untungnya. Kayak hampir gak ada untung lah gitu. Terus teman kantor saya tuh ngajakin kayak jualan waktu itu mau bikin maksudnya mau kayak kerja sama konveksi bikinnya pakai kenalan cowok gitu. Jadi kayak ya awalnya mikir juga sih ini gimana nih, malu nggak ya, maksudnya aneh juga kan, tapi sebenarnya nggak aneh juga sih, soalnya teman saya yang jualan daster tuh cowok juga, saya mikirnya kayak gitu. Jadi kayak ya udah coba aja dulu gitu. Pas lagi dijalanin ternyata kayak dalam jalannya itu dia kasih usul gitu, kalau Sabtu Minggu itu kita kayak keliling Mangga 2, keliling Tanah Abang buat nawar-nawarin produknya, buat cari konveksi, cari bahan gitu-gitu, semua dilakukan weekend. Masalahnya kerja di kantor yang sebelumnya itu kan konsultan pajak gitu, itu kerjanya sampai jam 5 pagi, sampai jam 2 pagi, sampai jam 12 malam, ya intinya malam banget lah. Terus kayak kalau weekend juga saya mesti kerja kayak gitu, kayak saya nggak kuat ya. Jadi saya akhirnya waktu itu mundur, nggak jadi. Cuma waktu itu saya juga sempat jadi resellernya aja gitu, bantu-bantuin jualan. Itu juga iklannya lebih gede daripada untung dari barang itu, jadi saya tidak jadi lagi gitu. Nah, terus yang ketiga itu waktu itu pernah gabung di MLM. Jualan kayak produk kesehatan, waktu itu udah COVID, jadi kayak produk kesehatannya lumayan laku lah, kayak vitamin-vitamin gitu. Jadi tiap weekend saya bubble wrapin, kan kayak produknya lumayan mahal ya, jadi kayak kualitasnya harus dijaga gitu. Jadi tiap weekend saya bubble wrapin, tiap malam kalau ada yang pesan saya tinggal masukin di dalam paket, terus dikasih nomor resi, nanti tinggal tunggu kurir pick up seperti biasa. Terus itu sebulan lumayan. Kayak puncaknya itu sebulan bisa dapat 9 juta dari yang kayak ya malam-malam saya ya udah masukin, terus weekend ya udah sampai bubble wrapin gitu. Kayak net profitnya itu masih bisa sampai 9 juta, itu paling gede sih. Waktu itu kayak pernah ada yang 4 juta, 5 juta, 9 juta gitu. Kayak saya jalaninnya 4 bulan, 5 bulan gitu. Tapi ternyata MLM-nya akhirnya bilang nggak boleh jualan di marketplace. Waktu itu saya itu sih berbuat salah juga. Jadi kayak saya beli paket. Jadi beli paket tuh lebih murah, habis beli paket saya jualnya terpisah. Jadi ya saya bisa jual lebih murah dari orang lain gitu. Ya, sorry. Cuma maksudnya kalau enggak jadi nggak laku juga kan. Jadi saya tekniknya main pecah-pecahin produk gitu. Sampai orangnya pikir ini original, bang itu original. Cuman saya belinya paket gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak ya akhirnya tuh saya tutup lagi kan emang jadi kena ban dari Tokopedia sampai ke blok gitu tokonya. Jadi mau nggak mau saya udah nggak bisa jualan lagi gitu. Terus habis itu saya tuh pernah jualan anti gores juga. Jadi anti gores HP, teman saya tuh ada yang kokonya keluarganya, dan dia itu bisnisnya itu di power bank, pokoknya aksesoris handphone lah. Terus ditawarin mau jualan anti gores atau enggak. Jadi kayak beli mesin cutting, pesen kayak kertas-kertasnya nanti tinggal di kayak kalau ada yang pesen misalnya buat Samsung apa gitu, nanti tinggal kayak di cutting gitu loh, sesuai dengan bentuknya gitu, itu bisa dijual gitu. Cuman cara pasangnya agak sedikit lebih ribet, maksudnya tidak semua orang tahu gitu. Jadi kayak ya pasang iklan dan lain-lain, tapi maksudnya kalau anti gores itu persaingannya sangat-sangat tinggi sih. Maksudnya di marketplace itu anti gores itu lumayan tinggi gitu, dan kayak beberapa orang juga pas beli HP ya udah sekalian beli anti gores, pasang di tempat itu karena takutnya gagal kan pas masangnya. Jadi waktu itu tidak berhasil juga, gagal juga. Terus ada bisnis apa lagi ya kalau nggak salah, kayak itu aja deh. Ya, tapi intinya sih sebenarnya ya, kalau misalnya kita bangun, jatuh, yang penting endingnya bangun kan kayak. Tapi maksudnya ya kalau mau mencoba bisnis, ya mungkin dipikirin juga ya resikonya yang tadi saya bilang, jangan sampai kalau jatuh langsung bawa nggak pakai parasut gitu. Harus ada backup plan menurut saya. Cuma teman saya itu ada yang kayak waktu itu dia ragu nih mau jualan di Tokopedia atau enggak. Terus saya kayak ya udahlah, apa sih yang bisa terjadi. Waktu itu dia jual makanan, paling makanannya dimakan aja kan, sama paling ruginya itu ongkos pasang iklan, tapi kan bisa dijalani sambil kerja gitu, kerjaan yang utama gitu. Jadi kayak sampai sekarang dia masih jualan, dan itu sebulan tuh lumayan gitu, kayak bisa buat tambah-tambahan. Itu saya lumayan senang sih, saya turut senang sama mereka. Maksudnya teman saya itu walaupun sayanya gagal, tapi seenggaknya saya tuh bisa mengencourage teman saya yang berhasil ya, gitulah. Tapi itu sih pengalaman yang bagus ya menurut saya. Maksudnya
Oh, ada satu lagi yang saya lupa, saya itu jadi saya tuh mau jualan tas, tapi tasnya itu sistem PO, jadi kayak belinya misalnya 50.000, jualnya 100.000, kan untungnya lumayan banget. Dan waktu itu ada yang reseller sekalian ambil 100 tas, 200 tas, gitu-gitu. Jadi saya kayak, wah enak banget nih, cuman PO-nya kayak mesti 6 bulan, 3 bulan, mesti lama kan. Terus saya pesen lah banyak banget, sampai akhirnya yang saya pesen dan belum diantar itu ada 60 juta. 60 juta. Terus ternyata saya ditipu, jadi barangnya itu udah nggak dikirim lagi gitu sama orangnya. Terus dia itu terakhir saya tahu ada orang yang bikin grup, dia itu sudah masuk kayak di pengadilan, jadi ada orang yang kayak pesen barang 700 juta, dia nggak kasih barangnya gitu sama sekali. Iya, itu pengalaman yang bagus juga, karena menurut saya if it's too good to be true, it is too good to be true gitu. Maksudnya kayak saya kan mikirnya wah lumayan banget nih, sekali jualan sebulan saya bisa dapat berapa, ya udah saya pesen aja banyak, jadi tiap bulan saya misalnya targetnya dapat 10 juta lah dari jualan tas itu misalnya kayak gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu Ferguson, jadi kayak ya itu pengalaman sih kalau misalnya ada yang kasih tawaran bisnis atau apapun itu, terus yang dijanjikan pendapatannya nggak masuk di akal lah, maksudnya kayaknya terlalu bagus deh buat jadi nyata, ya itu pikir lagi ya, maksud takutnya itu beneran terlalu bagus untuk jadi nyata, itu jangan sampai kita kena victim jadinya, maksudnya jadi kena tipu gitu, kayak menurut saya kayak gitu. Terus sekarang saya sih lagi berpikir untuk bisnis baru ya, jadi bisnisnya itu ini belum tentu jadi, tapi lagi berpikir, lagi proses. Kemungkinan adalah bisnisnya Airbnb, kemungkinan. Jadi intinya beli apartemennya direnov yang bagus, terus disewain gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ini masih on progress sih, masih kayak negosiasi apartemen dan lain-lain. Terus untungnya itu saya tuh punya adik saya itu arsitek, jadi karena adik saya arsitek, nanti interiornya bisa ada sama dia dan dapat diskon gitu. Jadi maksudnya menurut saya kalau kalian mau bisnis, kalian tuh mesti lihat sekitar kalian juga gitu. Ada nggak yang bisa dimanfaatin? Maksudnya bukan dimanfaatin kita merugikan orang lain ya, tapi maksudnya saling menguntungkan lah. Kayak maksudnya dengan adik saya arsitek, saya merasa saya kayak bisa ada orang yang dipercaya gitu. Terus kayak mungkin harganya bisa lebih murah gitu, terus kayak ya suatu saat kalau misalnya bisnisnya berkembang kan saya bisa sama adik saya terus dia juga bisa buat portofolionya dia gitu. Ya mesti saling yang mencari, jangan sampai merugikan orang lain sih, saling menguntungkan lah gitu. Tapi kayak lihat apa yang di sekitar kalian yang bisa menjadi kelebihan kalian gitu dibandingkan orang lain gitu, maksud saya kayak gitu kalau menurut saya ya. Tapi ini karena belum mulai, saya juga nggak tahu sih bakal sukses atau enggak. Saya bilang sukses atau enggak sih lebih ke jadi kayak biayanya berapa, pendapatan per bulan per tahunnya tuh berapa, jadi kayak persentasenya tuh berapa yang saya bisa dapat gitu, maksudnya kayak ya kayak gitu kalau menurut saya ya. Terus kayak kenapa saya mau kayak coba bisnis yang kayak sewa-sewain apartemen, karena dulu itu waktu saya ngekos itu saya tuh punya hobi baru, yaitu staycation, kayak tinggal di hotel atau tinggal di mana gitu, karena itu kan kosan kecil kan, jadi kalau saya sudah stres banget saya tuh suka cari tempat yang nginep yang enak gitu. Jadi kayak menurut saya kalau misalnya saya ada kebutuhan, mungkin orang lain juga ada kebutuhan yang sama gitu, mungkin bisa maksudnya kayak di mana ada demand, kita itu bisa nyediain supply-nya gitu, kita bisa nyediain bisnisnya gitu. Mungkin dari pengalaman pribadi kita tuh pengen butuh apa, terus kita tuh pernah pakai jasa apa, terus kita kayaknya bisa jalanin nih dengan baik nih, misalkan kayak gitu. Cuman saya nggak tahu sih kalau persaingan, maksudnya saya juga belum pernah mempelajari dengan jelas kalau Airbnb itu gimana. Jadi mungkin di video-video selanjutnya nanti kalau misalnya saya beneran jadi bikin bisnisnya, terus saya akan bahas sampai angka-angkanya sih, kayak kira-kira ini merupakan bisnis yang menguntungkan atau enggak. Terus kayak kalau misalnya saya melakukan kesalahan, saya sharing juga, mungkin bisa menjadikan masukan orang lain ya, buat tidak takut untuk mencoba gitu maksudnya. Tapi jangan mencoba dengan hal yang berbahaya juga gitu. Kalau misalnya antara hidup dan mati ya jangan ya, maksudnya kayak kalau sampai bisnisnya gagal udah kelar, jangan kayak gitu. Maksudnya kayak harus bijaksana juga menurut saya, karena semua bisnis itu ada probability buat berhasil, ada probability buat gagal gitu. Jadi kayak harus mikir kalau gagal apa yang terburuk yang akan terjadi gitu. Kayak gitu sih menurut saya. Terus kenapa saya pilih bisnisnya akhirnya kayak yang sewa-sewaan itu juga, selain karena saya dulu mempunyai kebutuhan akan jasa itu, karena saya itu masih mikir sih kalau misalnya bisnis yang lain, misalnya kayak makanan atau apa, kalau gagal itu mau membubarkan bisnis itu agak sedikit repot, terus kayak cut loss-nya lebih tinggi lah. Maksudnya kayak kalau kita mau sewa, misalnya kita bikin cafe shop, kita mau tutup, kita jual dia punya kursi, meja, mesin kopi, itu jatuhnya mungkin bisa 50% lebih gitu. Sedangkan kalau properti, at least kalau kita jual mungkin kita bayar pajak ya dan lain-lain, tapi kayak
menurut saya tidak separah itu gitu. Dan kalau misalnya kita bisnisnya kayak makanan, minuman, itu persaingannya udah tinggi banget, terus kita tuh harus full kontrol ya, maksudnya kalau awal bisnis kan nggak mungkin langsung lepas tangan, kita bener-bener harus pantau dari awal gitu. Sedangkan saya kayak masih berpikir gitu, siapa tahu suatu saat saya berubah pikiran dan saya pengen kerja kantoran lagi, jadi saya agak semi pasif aktif income lah kalau untuk yang apartemen Airbnb gitu. Karena kalau misalnya suatu saat saya memutuskan untuk balik kerja di company, itu bisa disewain kayak bulanan atau tahunan menurut saya gitu. Jadi kayak saya tuh udah memikirkan banyak aspek, dan mungkin kekurangan dari bisnis sewa menyewa Airbnb dan lain-lain itu modal sih ya. Modalnya kan gede ya, maksudnya kayak gitu. Itu kayak tapi saya sih masih, dan untungnya saya lagi memiliki kesempatan buat mencoba gitu, lagi ada uangnya lah buat mencoba gitu. Kayak ya bisnis makanan minuman juga modalnya gede ya. Jadi kayak menurut saya masih lebih prefer untuk mencoba bisnis ini dulu gitu. Jadi seenggaknya kalau saya pengen dia jadi passive income, disewain per tahun atau jangka panjang, saya tuh bisa kayak melakukan hal lain lagi gitu. Jadi kayak tidak terlalu memakan semua waktu saya sih, menurut saya sih kayak gitu ya. Dan ya karena adik saya arsitek juga ya, jadi saya kayak ya memiliki kelebihan lain lah. Maksudnya saya percaya adik saya tuh bisa renovasi dengan bagus apartemennya gitu. Jadi kayak bisa saling menguntungkan satu sama lain kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa terinspirasi mungkin, atau mungkin mencegah kalian berbuat kesalahan. Semoga maksudnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan gitu. Maksudnya saya bisa memberikan manfaat dan masukan, semoga gitu. Jadi sebagai gambaran. Kalau misalnya seperti itu, mohon di like dan di subscribe ya teman. Terima kasih.